Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isran Sarindra dengan NIM 2110952018 dari kelas Sinyal dan Sistem A. Kali ini akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai sistem dan klasifikasinya. Baik, untuk yang pertama kita lihat dulu definisi dari sistem. Sistem merupakan suatu kumpulan elemen yang saling terhubung atau berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Elemen-elemen ini biasa berupa manusia, mesin, prosedur, atau komponen lainnya yang bekerja sama dalam satu pola atau susunan tertentu. Sistem memiliki batasan yang jelas, yaitu input atau masukan, dan juga keluaran atau output, serta mekanisme atau proses internal yang mengatur bagaimana informasi atau energi diproses di dalamnya. Sistem bisa berupa sistem fisik seperti mesin atau sistem abstrak seperti sistem informasi. Pengantar tentang sistem. Pengantar tentang sistem dalam teknik elektro membahas tentang bagaimana komponen-komponen elektronik yang saling terhubung bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem dalam teknik elektro seringkali terdiri dari rangkaian atau jaringan komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, induktor, transistor, dan sirkuit terpadu lainnya. Dengan memahami sistem dalam konteks teknik elektro, seseorang akan dapat mengembangkan kemampuan untuk merancang, menganalisis, dan memperbaiki berbagai jenis perangkat elektronik, serta mengaplikasikannya prinsip-prinsip dasar tersebut dalam berbagai bidang teknik, seperti telekomunikasi, otomasi industri, dan teknologi informasi. Berikut ditampilkan gambar dasar sistem. Secara simpel ya, sistem tersebut terdiri dari masukan atau input, lalu diproses, lalu dihasilkannya keluaran atau output. Baik, ini gambarnya yang lebih rinci. Di sini terdapat di bagian kiri terdapat bagian sinyal input, yaitu ada X1T, X2T sampai XQT. Lalu diproses dalam satu sistem, maka didapatkanlah output yaitu Y1T, Y2T, dan juga sampai YQT. Ini merupakan sinyal output dari sinyal input tersebut yang telah diproses dalam sistem. Syarat-syarat sistem. Sistem-sistem tersebut memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan antara elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Oke, selanjutnya, contoh-contoh dari sistem. Baik, yang pertama, kita lihat contoh pertamanya itu dari sistem kendali otomatis. Contohnya, sistem kontrol suhu pada oven atau sistem kontrol kecepatan pada mesin penggerak. Sistem ini menerima masukan berupa informasi tentang suatu keadaan variabel, misalnya suhu atau kecepatan, dan menghasilkan keluaran untuk mengatur variabel tersebut agar tetap berada dalam kisaran nilai yang diinginkan. Contoh keduanya yaitu pada sistem komunikasi nirkabel. Contohnya adalah sistem jaringan seluler pada 4G atau 5G yang dapat kita rasakan pada era modern ini, yang menghubungkan perangkat-perangkat seluler dengan jaringan telekomunikasi. Sistem ini melibatkan transmisi sinyal radio antara perangkat pengirim dan penerima, serta protokol komunikasi untuk mengatur pengiriman dan pengiriman data. Yang ketiga, contoh pada sistem audio. Seperti sistem pemrosesan pada suara pada suatu perangkat stereo atau sistem audio dalam mobil. Sistem ini menerima sinyal audio dari sumber tertentu, misalnya memutar musik atau radio, dan menghasilkan keluaran berupa suara yang diperkuat atau difilter sesuai dengan preferensi pengguna.
Contoh yang keempat dari sistem merupakan sistem sensor dan penginderaan. Contohnya adalah sistem deteksi gerakan pada lampu sensor atau sistem penginderaan jarak pada mobil. Sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan sekitarnya dan memberikan respon yang sesuai, seperti mengaktifkan lampu atau mengirimkan peringatan pada pengemudi. Selanjutnya itu sistem tenaga listrik. Contohnya itu sistem distribusi tenaga listrik dari pembangkitan hingga konsumen akhir. Sistem ini melibatkan transformator, jaringan distribusi, dan pengatur tegangan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan efisien ke berbagai tempat. Selanjutnya, sistem pengolahan sinyal digital. Contohnya adalah sistem pemrosesan sinyal dalam perangkat audio digital atau sistem pengolahan gambar dalam kamera digital. Sistem ini menerima sinyal analog dari sensor dan melakukan konversi menjadi bentuk digital untuk pengolahan lebih lanjut, seperti penyimpanan atau manipulasi sinyal. Oke, selanjutnya kita lihat mengenai model matematik dari sistem. Model matematik suatu sistem terdiri atas sekumpulan persamaan yang menggambarkan hubungan antar komponen. Di sini digambarkan dalam bentuk sinyal yang ada dalam sistem. Model matematik pada suatu sistem biasanya merupakan representasi ideal pada sistem. Dengan kata lain, banyak sistem aktual dalam wujud fisik yang sebenarnya tidak digambarkan dengan satu model matematik. Di sini kita lihat tipe modal matematikanya. Yang pertama itu representasi input atau output yang menggambarkan hubungan sinyal input dengan sinyal output. Yang kedua adalah state atau keadaan atau internal model yang menggambarkan hubungan di antara sinyal input, keadaan, dan sinyal output pada suatu sistem. Di sini terdapat beberapa klasifikasi sistem. Yang pertama itu adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat dinamis. Yang kedua adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat eksternal. Yang ketiga adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat masukan. Yang keempat adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat keluaran. Dan yang terakhir itu adalah klasifikasi sistem berdasarkan fungsi dan tujuan. Yang pertama itu klasifikasi sistem berdasarkan sifat dinamis. Ya, ini terbagi atas dua, yaitu sistem statis dan juga sistem dinamis. Sistem statis adalah sistem di mana variabel-variabel yang di dalamnya tidak berubah seiring waktu. Di dalam sistem ini, tidak ada perubahan atau evolusi kondisi sistem dari satu waktu ke waktu berikutnya. Contohnya adalah jaringan listrik dalam bangunan, merupakan satu contoh sistem statis. Setelah jaringan listrik terpasang dan berfungsi, variabel-variabel seperti tegangan dan arus listrik cenderung tetap konstan dalam jangka waktu yang signifikan. Untuk selanjutnya itu klasifikasi sistem berdasarkan sifat dinamis yang kedua. Selanjutnya itu adalah sistem dinamis. Untuk sistem dinamis ini merupakan sistem di mana variabel-variabel di dalamnya berubah seiring waktu. Dalam sistem ini, kondisi dapat berevolusi atau dapat berubah dalam rentang waktu tertentu. Mungkin sebagai respon terhadap masukan eksternal atau proses internal. Contohnya pada mobil yang bergerak adalah contoh sistem dinamis. Dalam hal ini, variabel-variabel seperti posisi, kecepatan, dan percepatan mobil berubah seiring waktu karena mobil bergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem berdasarkan eksternal. Pada sisi sifat eksternal ini terdapat dua bagian, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama itu adalah sistem terbuka.
Sistem terbuka adalah sistem yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran masukan dan keluaran. Dalam sistem terbuka, energi atau materi dapat masuk atau keluar dari sistem. Rumah tangga dengan pemanas ruangan adalah contoh sistem terbuka. Pemanas menerima energi dari listrik sebagai masukan, menghasilkan panas sebagai keluaran, dan juga menerima panas dari luar ruangan sebagai pengaruh lingkungan. Selanjutnya itu ada sistem tertutup, yang mana sistem tertutup adalah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam sistem tertutup, tidak ada pertukaran energi atau materi dengan lingkungan eksternal. Ter- Termos yang disegel rapat adalah contoh dari sistem tertutup. Sekali termos terisi dengan minuman yang panas, panasnya akan terjaga dalam termos tanpa ada pertukaran panas dengan lingkungan eksternalnya. Ini merupakan contoh dari sistem tertutup yang berbeda dengan sistem terbuka yang lingkungan sekitarnya akan berpengaruh terhadap sistem di dalamnya. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat masukannya. Yang pertama itu adalah terbagi dua. Yang pertama itu adalah sistem deterministik. Yang kedua adalah sistem stokastik. Yang pertama itu adalah sistem deterministik. Sistem deterministik adalah sistem di mana masukan yang diterima melalui nilai yang pasti dan dapat diprediksi secara tepat. Lampu lalu lintas yang diatur oleh timer adalah contoh dari sistem deterministik. Waktu yang ditentukan untuk masing-masing sinyal, lampu lalu lintas merupakan masukan yang teratur dan dapat diprediksi. Yang kedua itu adalah sistem stokastik, yang mana sistem stokastik ini merupakan sistem di mana masukan yang diterima memiliki unsur-unsur acak atau tidak pasti. Cuaca adalah sistem stokastik. Masukan cuaca seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat bervariasi secara acak dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena ya tidak dapat diprediksi secara pasti dan memiliki unsur-unsur acak seperti ini, atau tidak pasti seperti ini, maka cuaca dapat digolongkan sebagai sistem stokastik. Selanjutnya, sistem klasifikasi sistem berdasarkan sifat keluaran. Berdasarkan sifat keluaran, klasifikasi sistem tersebut terbagi atas dua. Yang pertama yaitu sistem linear, dan kedua itu adalah sistem non-linear. Yang pertama itu adalah sistem linear. Sistem linear adalah sistem di mana hubungan antara masukan dan keluaran dapat dijelaskan menggunakan prinsip-prinsip superposisi dan skalaritas. Artinya, jika masukan diubah secara proporsional, keluaran juga akan berubah secara proporsional. Contohnya itu adalah filter linear. Jika masukan berupa sinyal sinusoidal, keluaran akan memiliki frekuensi yang sama, tetapi dapat mengalami perubahan amplitudo sesuai dengan karakteristik dari filter tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem berdasarkan sifat keluaran dari sistem non-linear. Sistem non-linear adalah sistem di mana hubungan antara masukan dan keluaran tidak dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip superposisi atau skalaritas. Artinya, perubahan pada masukan tidak menghasilkan perubahan keluaran yang proporsional. Contohnya pada sistem non-linear ini adalah penguat transistor. Ketika masukan berupa sinyal sinusoidal, keluaran mungkin mengalami distorsi nonlinear, seperti distorsi harmonik yang tidak dapat dijelaskan dengan hubungan linear. Selanjutnya adalah klasifikasi sistem berdasarkan fungsi dan tujuannya. Di sini terdapat beberapa klasifikasi. Yang pertama pada sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah sistem yang dirancang untuk mentransfer informasi dari suatu tempat ke tempat lain, baik antara individu, perangkat, atau entitas yang berbeda.
Selanjutnya itu adalah sistem kendali. Sistem kendali adalah sistem yang digunakan untuk mengatur atau mengandalkan perilaku dari suatu sistem atau proses. Dan selanjutnya adalah sistem tenaga. Sistem tenaga adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan, mentransfer, atau mendistribusikan energi. Selanjutnya adalah sistem pengolahan informasi. Sistem pengolahan informasi adalah sistem yang digunakan untuk memproses, menyimpan, atau mengelola informasi. Baik, sekarang kita lihat antara sistem kontinu dengan sistem discrete. Yang pertama itu adalah sistem kontinu. Sistem kontinu adalah sistem yang berubah secara terus-menerus tanpa adanya perbedaan yang signifikan antara satu titik waktu dengan titik waktu lainnya. Contohnya adalah perubahan suhu, tekanan, dan arus listrik. Yang pada gambar, untuk sistem waktu kontinu ini bisa kita lihat terdapat inputnya yaitu UT, dan lalu diproses dalam satu sistem dan juga akan mendapatkan keluaran atau outputnya yaitu YT. Contoh dari sistem kontinu ini adalah rangkaian RC. Rangkaian RC dapat dilihat sebagai suatu sistem waktu kontinu single input dan juga single output dengan inputnya XT sebanding dengan arus IT yang selanjutnya mengalir ke sambungan paralel dan output YT sebanding dengan tegangan VC pada kapasitor. Di sini bisa kita lihat di mana pada gambar rangkaiannya tersebut dengan inputnya itu adalah XT, di mana XT sama dengan IT, dan juga terdapat eh, arus yang mengalir ke sambungan output nantinya, yaitu adalah IRT, yang di sini terdapat suatu resistor, dan di sini juga terdapat satu kapasitor yang dilambangkan dengan C, eh, dan outputnya itu adalah YT, akan sama dengan hasilnya dengan tegangan dari VC T. Di sini juga arus atau arus dari kapasitornya juga mengalir ke arah outputnya. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dapatkan hukum arus Kirchhoff, yang mana IC tambah IR sama dengan IT. ICT sama dengan C VCT per DT sama dengan C DYT per DT. Dan juga IRT sama dengan 1/R V C T sama dengan 1/R YT. Bentuk persamaan diferensial linear seperti berikut. C DYT per DT tambah 1/R YT sama dengan IT sama dengan XT. Antara IT sama dengan XT merupakan sebanding atau berbanding lurus. Selanjutnya, untuk jawaban dari penyelesaian persamaan di atas, YT sama dengan integral 0 sampai T 1/C E pangkat min 1/RC kali T kurang lambda sama dengan D per lambda sama dengan RE pangkat min 1/RC dikali T kurang lambda, di mana memiliki batas lambda sama dengan T dan lambda sama dengan 0, maka eh, s- dapatkanlah YT sama dengan R kali 1 kurang E pangkat min 1/RC T, di mana T besar sama dari 0. Baik, untuk selanjutnya contoh dari sistem kontinu yang grafik ini merupakan gambar dari kurva dari contoh soal sebelumnya, yang mana YT merupakan pada garis vertikal yang merupakan output, dan XT merupakan pada garis horizontal yang mana XT merupakan input. Di sini bisa kita lihat antara hubungan antara XT dengan YT, yang mana untuk grafiknya selalu bernilai positif dan selalu naik ke atas. Bisa kita lihat di sini terdapat
kenaikan grafik atau kurva yang signifikan antara 0 sampai dengan 40 yang bernilai eh, positif, sedangkan 40 sampai seterusnya nilai antara input dengan outputnya akan bernilai selalu positif, namun tidak menyentuh angka satu, namun akan mendekati nilai eh, satu untuk grafik ini. Dan bisa kita lihat untuk grafik ini akan selalu konstan positif ke atas. Selanjutnya adalah seperti pada gambar, pertimbangkanlah sebuah mobil pada permukaan horizontal seperti yang diberikan pada gambar, yang mana untuk masukan sendiri yaitu adalah XT, dan ini adalah suatu mobilnya. Output YT pada posisi mobil pada waktu T relatif terhadap satu titik referensi. Input XT merupakan gaya yang diberikan pada mobil pada saat T. So, kita lihat lagi, XT merupakan inputnya dan YT merupakan output yang dihasilkan. Hukum Newton kedua tentang gerak M d kuadrat YT per dt kuadrat tambah KF dy T per dt sama dengan XT. Ditetapkan menjadi VT sama dengan dt per dt. M dv t per dt tambah KF VT sama dengan XT. Untuk penyelesaiannya bisa kita dapatkan seperti berikut. YT sama dengan integral 0 sampai T 1/KF dikali 1 kurang E pangkat min KF per M dikali T kurang lambda di dalam kurung dikali dengan D lambda. 1/KF eh, dikali lambda dikurang M per KF E pangkat min KF per M T kurang lambda. Di sini untuk batasannya itu adalah lambda dan juga lambda. Maka didapatkan 1/KF dikali T dikurang M per KF tambah M per KF dikali E pangkat min min KF per M T. Respons step dapat didiferensiasikan jadi VT sama dengan DYT per DT sama dengan 1/KF dikali 1 kurang E pangkat min KF per M kali T. Untuk gambar dari respons step pada mobil dengan M sama dengan 1 dan KF sama dengan 0,1 bisa kita lihat dengan grafik seperti ini. Untuk selanjutnya itu adalah sistem waktu diskret. Sistem waktu diskret adalah sistem perubahannya terjadi pada titik-titik waktu tertentu, bukan secara kontinu. Contohnya adalah jumlah penumpang di stasiun, jumlah baris di sebuah tabel, atau data digital pada komputer. Untuk diagramnya itu sama seperti dengan kontinu tadi, yaitu input uh, UK diproses dalam satu sistem, maka menghasilkan output yaitu YK. Oke, untuk contoh sistem diskret, suatu sistem pembayaran pada pinjaman uang di bank dapat dimodalkan sebagai sebuah sistem waktu diskret dengan cara sebagai berikut. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Input N adalah sebagai besarnya pembayaran per bulan yang dilakukan untuk bulan ke N. Output YN adalah kondisi pinjaman setelah bulan ke N. Indeks menandai bulan input uh, input XN dan output YN merupakan fungsi sinyal waktu diskret yang merupakan fungsi dari parameter N. Kondisi awal Y sama dengan 0 ditetapkan sebagai besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Biasanya pembayaran pinjaman XN adalah konstan. Dalam hal ini XN sama dengan C. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan C merupakan konstanta.
Dalam contoh ini, XN diberikan kebebasan sebagai nilai yang bervariasi dari bulan ke bulan. Di sini untuk pembayaran pinjaman dapat digambarkan sebagai persamaan diferensial sebagai berikut, yaitu YN dikurang satu tambah I per 12 kali Y dalam kurung N kurang satu sama dengan min XN, di mana N adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ia adalah interest rate tahunan dalam bentuk desimal. Sebagai contoh, jika interest rate tahunan 10%, ia akan sebanding dengan 0,1. Terminologi I per 12, Y kali N kurang satu dalam persamaan dua strip 7 adalah interest pada pinjaman dalam bulan ke N. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial diferensial linear RD pertama. Selanjutnya adalah karakteristik dari sistem. Pada karakteristik sistem terbagi atas 10. Yang pertama itu adalah komponen, yang kedua adalah interkoneksi, yang ketiga adalah tujuan, keempat adalah batasan, lima adalah masukan atau input, enam adalah keluaran atau output, dan ketujuh adalah proses internal, yang kedelapan adalah umpan balik atau feedback, sembilan adalah perilaku, dan 10 adalah adaptabilitas. Yang pertama itu adalah karakteristik sistem komponen. Komponen merupakan satu sistem terdiri dari komponen-komponen atau elemen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen ini bisa berupa satu perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, atau sumber dari lainnya. Selanjutnya adalah interkoneksi. Interkoneksi merupakan komponen-komponen dalam satu sistem yang saling terhubung melalui jalur komunikasi atau aliran informasi. Hubungan ini memungkinkan pertukaran data, energi, atau materi komponen-komponen dari satu sistem. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan merupakan sistem yang memiliki tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat bersifat jelas atau dan juga spesifik, seperti menghasilkan suatu produk tertentu atau mencapai tingkat layanan yang diinginkan. Selanjutnya adalah batasan. Sistem memiliki batasan yang jelas yang memisahkan antara apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang tidak. Batasan ini dapat didefinisikan secara fisik, fungsional, atau konseptual. Selanjutnya adalah masukan atau input. Masukan atau input sistem menerima masukan dari lingkungannya. Masukan ini bisa berupa data, energi, atau materi yang diperlukan untuk memulai atau mempengaruhi suatu proses sistem. Selanjutnya adalah keluaran atau output. Keluaran atau output sistem menghasilkan keluaran sebagai respon terhadap masukan yang diterima. Keluaran ini berupa produk, layanan, informasi, atau efek lainnya yang dihasilkan oleh sistem. Selanjutnya adalah proses internal. Proses internal, sistem memiliki proses internal yang mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini mungkin melibatkan transformasi, pengolahan, atau pengelolaan masukan untuk mencapai tujuan sistem. Selanjutnya dari karakteristik sistem selanjutnya, yaitu adalah umpan balik atau feedback. Sistem dapat menerima umpan balik dari lingkungan atau dari keluaran sebelumnya. Untuk mengatur atau memperbaiki kinerja umpan balik ini, memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau untuk memperbaiki proses internalnya. Baik, untuk karakteristik sistem selanjutnya adalah perilaku. Perilaku, sistem memiliki perilaku yang dapat diamati atau diukur. Perilaku ini mencerminkan bagaimana sistem beroperasi dan bagaimana ia merespon
terhadap masukan dan kondisi lingkungan yang berubah. Dan karakteristik sistem yang terakhir adalah adaptabilitas. Adaptabilitas, suatu sistem dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan baru. Ini dapat mencakup penyesuaian terhadap perubahan dalam masukan, perubahan dalam tujuan, atau perubahan dalam kondisi operasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.